everyone, kembali lagi di channel Weekly Crime Stories yang membahas tentang kisah-kisah kriminal nyata dan penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal yang penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Untuk kisah yang akan kita bahas kali ini tentang seorang perempuan yang hidup dalam masa kecil yang hancur, dialami oleh Lisa Mary Montgomery, dimulai dalam bayang-bayang keputusasaan. Ia lahir pada tanggal 27 Februari tahun 1968. Tahun-tahun awalnya diwarnai oleh kecanduan alkohol ibunya yang parah, yang menyebabkan Lisa mengalami kerusakan otak permanen. Namun, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang dan menyakitkan yang penuh dengan pelecehan dan penyiksaan tak terbayangkan. Rumahnya di Kansas bukanlah sebuah tempat perlindungan, melainkan tempat siksaan. Ayah tirinya seorang pria kejam dan predator yang mulai memperkosa Lisa ketika ia baru berusia 11 tahun. Pelecehan ini berlangsung selama bertahun-tahun tanpa henti dan tak mengenal waktu. Ibu Lisa yang seharusnya melindunginya malah menjadi sumber ketakutan lainnya. Ketika ibunya Lisa menemukan Lisa menggunakan alkohol di usia 14 tahun, karena putus asa dan untuk menghilangkan rasa sakit yang dia peroleh, dan tidak satupun orang tuanya yang menawarkan bantuan. Namun sebaliknya, ibunya mengancam Lisa dengan pistol dan semakin memperdalam rasa takut seorang Lisa. Pelecehan itu semakin parah ketika ibunya memaksa dia untuk menjadi seorang pelacur. Hati Lisa sangat menjerit tanpa ada satupun pertolongan, permohonannya diabaikan, menjebaknya dalam siklus kekerasan dan keputusasaan. Dalam upaya putus asanya untuk melarikan diri dari rumah yang menjadi neraka, Lisa akhirnya menikah pada usia 18 tahun. Namun, alih-alih menemukan kebebasan, dia menemukan lebih banyak pelecehan. Pernikahan pertamanya adalah kelanjutan dari kekerasan yang dia alami sepanjang hidupnya, dan akhirnya ia berpisah dengan pasangannya. Ia pun menikah lagi, berharap hasil yang berbeda dari pernikahan sebelumnya. Namun, hal yang sama terulang kembali. Suami keduanya juga menyiksanya secara fisik dan emosional. Mempercayai pria menjadi tugas yang mustahil bagi Lisa, yang jiwanya perlahan dihancurkan oleh kekejaman tanpa henti. Hidupnya adalah sebuah malapetaka percampuran kacau antara bertahan hidup dan penghancuran diri. Meskipun menjalani pengobatan pada tahun 1990, Lisa berulang kali menyatakan bahwa dirinya telah hamil, dan ini sebuah tanda dari keadaan mentalnya yang semakin memburuk. Suami-suaminya yang tidak percaya dan kasar mengabaikan pernyataan Lisa ini sebagai sebuah kebohongan yang dibuat dalam kehidupan yang dibangun di atas rasa ketakutan dan untuk bertahan hidup. Lisa sudah memiliki 4 orang anak dari pernikahan sebelumnya, akan tetapi hubungannya dengan mereka sangat tegang dan diwarnai oleh rasa traumanya itu sendiri. Pada tahun 2004, kondisi mental Lisa Montgomery semakin memburuk. Lalu ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Bobbi Jo Stinnett. Pertemuan yang akhirnya memicu serangkaian peristiwa yang akhirnya berakhir dengan tragedi yang mengerikan. Bobbi Jo, seorang wanita hamil berusia 23 tahun, kehidupan dia sangat berbanding terbalik dengan Lisa. Hidup Bobbi amatlah stabil, bahagia, dan sedang menantikan kelahiran anaknya. Mereka bertemu di tempat pengurusan hewan, lalu mereka saling bertukar pesan di ruang obrolan online, dan Lisa dalam khayalannya mengatakan kepada Bobbi Jo bahwa dia juga hamil. Pada 16 Desember tahun 2004, Lisa mengemudi ke Skidmore, Missouri dengan dalih membeli anjing, tetapi niatnya jauh lebih dari itu. Dia memasuki rumah Bobbi Jo dan dengan niat busuknya. Dia langsung menyerang Bobbi dan pertarungan itu sangat brutal. Lisa mencekik Bobbi Jo dengan tali, menyaksikan nyawa menghilang dari matanya. Dengan presisi yang mengerikan, dia kemudian memotong bayi yang belum lahir dari rahim Bobbi Jo dan melarikan diri. Ia meninggalkan sebuah pemandangan horor yang tak terlupakan. Pembunuhan itu akhirnya ditemukan oleh ibu Bobbi Jo, Becky Harper,
yang menemukan putrinya tergeletak dalam genangan darah. Pemandangannya begitu mengerikan sehingga Becky awalnya mengira perut putrinya meledak. Dengan panik, ia menelpon 911, tetapi itu semua sudah terlambat. Bobby Joe dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit, namun bayi yang ada di dalam kandungan Bobby Joe menghilang, dan bayi tersebut dibawa oleh Lisa. Perburuan untuk Lisa Montgomery sangat intens dan tanpa henti. Pihak berwenang dengan cepat melacak komunikasi online-nya ke rumah di Melbourne, Kansas. Ketika mereka tiba, mereka menemukan Lisa dengan tenang menggendong bayi itu, menonton televisi seolah tidak terjadi apa-apa. Ceritanya tentang melahirkan dengan cepat terurai di bawah pengawasan, dan dia ditangkap dalam hitungan jam. Bayi itu pun dengan aman dikembalikan kepada ayahnya, satu-satunya harapan di dalam narasi yang kelam ini. Pengadilan Lisa pada tahun 2007 menjadi sensasi media. Tim pembelanya berargumen bahwa dia menderita pseudocesis, suatu kondisi di mana seorang wanita secara salah percaya bahwa dia hamil dan menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Mereka pun menyajikan gambaran mengerikan tentang hidupnya, penuh dengan pelecehan, penyakit mental, dan trauma. Saksi ahli memberikan kesaksian tentang masalah kesehatan mentalnya yang parah, termasuk gangguan bipolar, PTSD, dan psikosis. Mereka berpendapat bahwa kondisi ini telah mendorongnya untuk melakukan kejahatan dan bahwa dia tidak sepenuhnya bisa mengendalikan diri atas tindakannya. Meskipun argumen yang diberikan sangat meyakinkan, juri menemukan dia bersalah atas penculikan yang mengakibatkan kematian. Pihak penuntut menggambarkannya sebagai pemburu berdarah dingin yang telah merencanakan dan melaksanakan kejahatan dengan hati-hati. Mereka menolak klaim pertahanan tentang penyakit mental yang dialami oleh Lisa dan menekankan kebrutalan dan perencanaan tindakannya. Pada 26 Oktober 2007, juri merekomendasikan hukuman mati. Keputusan yang diformalkan oleh Hakim Jerry A. Fenner pada tahun 2008. Tahun-tahun setelah hukuman matinya, sebuah upaya yang tak henti-hentinya dilakukan oleh tim pembelanya untuk menyelamatkan Lisa dari eksekusi. Mereka berargumen bahwa masalah kesehatan mentalnya yang parah dan masa lalunya yang traumatis memerlukan belas kasihan. Pengacara Lisa berpendapat bahwa dia sangat sakit dan bahwa mengeksekusinya akan menjadi ketidakadilan yang besar. Para ahli yang meninjau kasusnya setelah vonis memastikan bahwa dia menderita psikosis pada saat kejahatan itu terjadi. Namun, argumen-argumen ini tidak didengar. Pada 13 Januari 2021, Lisa Montgomery dieksekusi dengan suntikan mematikan. Kata-kata terakhirnya adalah tidak, sebuah tindakan perlawanan terakhir atau mungkin penyerahan pada nasibnya. Dia menjadi narapidana wanita federal pertama yang dieksekusi dalam 67 tahun terakhir. Eksekusi Lisa memicu perdebatan nasional tentang hukuman mati, kesehatan mental, dan sistem peradilan pidana. Hidup dan matinya Lisa menimbulkan pertanyaan mendalam tentang bagaimana masyarakat memperlakukan pelaku yang melakukan tindak kejahatan mengerikan. Namun juga menjadi korban pelecehan parah dan mengidap penyakit mental, apakah keadilan benar-benar ditegakkan? Atau apakah eksekusinya adalah kegagalan tragis untuk mengenali kedalaman penderitaannya? Kisahnya adalah pengingat mengerikan tentang pentingnya perawatan kesehatan mental, kebutuhan akan layanan perlindungan yang lebih baik untuk anak-anak, dan kompleksnya sebuah keadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan trauma, penyakit mental yang parah. Ini menggarisbawahi kenyataan tragis bahwa terkadang mereka yang melakukan tindakan mengerikan juga dibentuk oleh pengalaman dan masa lalu yang kelam serta mengerikan. Hidup Lisa Montgomery adalah perjalanan mengerikan melalui kegelapan, dan kisahnya akan terus menjadi bahan perdebatan selama bertahun-tahun. Ini adalah testamen nyata dari dampak mendalam trauma dan kebutuhan mendesak akan belas kasih, pemahaman di hadapan penderita penyakit mental yang begitu mendalam. Berikut adalah kisah hidup tragis seorang Lisa Montgomery. Dari kisah ini menggambarkan pentingnya perawatan kesehatan mental. Terima kasih.